Waktu kecil, aku punya tabungan ayam warna merah. Setiap kali dapat uang jajan lebih atau sisa dari beli permen, aku masukin ke sana. Kadang cuma 500 perak, kadang 1000. Tapi rasanya seneng banget ngelihat tabungan makin berat. Waktu dibongkar, isinya cukup buat beli mainan yang udah lama aku pengen. Tapi setelah dewasa, kebiasaan itu hilang. Bukan karena nggak ada uang, tapi karena selalu ngerasa nanti aja. Nanti kalau gaji udah gede. Nanti kalau kebutuhan udah aman. Nanti kalau ada lebih. Masalahnya, nanti itu nggak pernah datang. Gaji naik tapi tetap habis. Pengeluaran bertambah. Tabungan cuma numpang lewat. Dan puncaknya, aku mulai bertanya ke diri sendiri. Kok bisa ya kerja tiap hari, tapi tetap ngerasa nggak punya apa-apa? Aku tahu. Aku nggak sendiri. Banyak temenku juga ngerasain hal yang sama. Kelihatannya hidup biasa aja, nggak foya-foya, tapi gaji tetap cepat habis. Bahkan, kadang kita sampai merasa bersalah kalau jajan kopi tiap hari. Tapi juga bingung, apa iya itu penyebab utamanya? Sampai akhirnya aku ketemu satu buku, judulnya The Latte Factor, ditulis oleh David Bach. Buku ini sederhana banget, tapi langsung kena. Karena ternyata masalah keuangan itu nggak selalu soal penghasilan, tapi soal kebiasaan. Dan di sini, di channel Buku Bekas, kita bakal bahas isi bukunya dengan bahasa yang santai, nggak ribet, dan nyambung ke kehidupan sehari-hari. Bukan buat menggurui, tapi buat sama-sama belajar. Karena siapa tahu, kita cuma butuh satu titik sadar. Kayak aku waktu kecil. Latte factor adalah istilah untuk pengeluaran kecil yang terlihat sepele, tapi jika dikumpulkan terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. David Bach menjelaskan bahwa banyak orang merasa tidak bisa menabung atau berinvestasi karena merasa penghasilannya pas-pasan. Padahal mereka sebenarnya punya uang. Masalahnya, uang itu bocor pelan-pelan lewat pengeluaran rutin yang tidak disadari. Contohnya, membeli kopi setiap pagi. Mungkin terlihat hanya Rp25.000 sekali beli, tapi jika dilakukan setiap hari kerja, totalnya bisa lebih dari Rp500.000 dalam sebulan. Belum termasuk jajan kecil, langganan aplikasi yang jarang dipakai, atau ongkir dari belanja impulsif. Pengeluaran-pengeluaran kecil ini disebut latte factor. Mereka tidak terasa saat dikeluarkan, tapi jika dikumpulkan selama 1 tahun, jumlahnya bisa cukup untuk membayar asuransi, investasi awal, atau bahkan modal usaha kecil. Buku ini mengajak pembaca untuk menyadari kemana uang mereka pergi setiap hari. Karena sadar adalah langkah pertama untuk berubah. David Bach percaya bahwa semua orang bisa bebas finansial. Syaratnya, mereka harus menemukan latte factor masing-masing dan mulai mengelolanya. Masalahnya bukan cuma soal pengeluaran kecil. Masalah utamanya adalah cara kita melihat uang. Kita sering merasa tidak bisa menabung karena gaji terlalu kecil. Padahal bukan soal jumlahnya, tapi kemana perginya. Kita terbiasa membayar orang lain dulu sebelum diri sendiri. Begitu gajian, langsung bayar tagihan, cicilan, makan, transport, jajan, baru sisanya ditabung. Itu pun kalau ada sisa. David Bach menyebut ini sebagai pola pikir yang keliru. Seharusnya kita membalik urutan itu. Bayar diri sendiri dulu, baru yang lain. Bayar diri sendiri artinya menyisihkan sebagian kecil uang untuk masa depan. Misalnya tabungan, dana darurat, atau investasi kecil. Buku ini juga menyoroti soal kesadaran. Banyak orang tidak tahu kemana uangnya pergi. Mereka tidak mencatat pengeluaran harian. Akhirnya, bingung kenapa uangnya selalu habis. Padahal, tidak merasa belanja banyak. Di buku ini, tokoh utama bernama Zoe juga mengalami hal yang sama. Dia merasa hidupnya biasa saja, tapi tetap tidak punya cukup uang. Setelah dia diminta mencatat semua pengeluarannya selama beberapa hari, dia kaget sendiri. Ternyata
Kebiasaan kecil seperti beli kopi, makan di luar, dan langganan digital menyedot uang jauh lebih banyak dari yang dia sadari. Intinya, masalah keuangan sering tidak terlihat besar di permukaan, tapi kalau dibiarkan, efeknya bisa panjang. Karena itu, kesadaran kecil hari ini bisa mencegah krisis besar di masa depan. Zoe adalah seorang wanita muda yang baru mulai bekerja. Dia tinggal di kota besar dan menjalani kehidupan yang cukup biasa untuk usianya. Setiap pagi, dia selalu membeli kopi favoritnya sebelum berangkat kerja. Dia juga suka makan siang di kafe dekat kantor dan sering membeli makanan ringan saat pulang. Selama beberapa tahun, Zoe merasa hidupnya baik-baik saja. Gajinya cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan sedikit hiburan. Tapi dia tidak pernah benar-benar memikirkan soal menabung atau investasi. Suatu hari, keadaan yang tidak terduga datang. Ayah Zoe jatuh sakit dan membutuhkan biaya pengobatan yang cukup besar. Zoe merasa sangat stres karena tabungannya hampir tidak ada. Dia mulai panik, bingung harus bayar dari mana. Semua pengeluaran kecil yang selama ini dianggap biasa, tiba-tiba terasa membebani. Kebiasaan membeli kopi dan makan di luar setiap hari, yang dulu terlihat sepele, sekarang terasa mahal. Zoe menyadari dia tidak punya dana darurat untuk menghadapi keadaan darurat ini. Dalam situasi itu, Zoe mulai bertanya pada dirinya sendiri, kenapa aku tidak pernah menyisihkan uang sedikit pun untuk masa depan? Kenapa aku tidak sadar akan kebiasaan-kebiasaan kecil yang sebenarnya menguras uangku? Dia lalu mulai mencatat semua pengeluaran hariannya. Dari situ, Zoe baru tahu seberapa banyak uang yang keluar untuk hal-hal kecil yang sebenarnya tidak terlalu penting. David Bach di buku ini menggambarkan bahwa masalah Zoe adalah pola pikir. Dia merasa bahwa menabung itu harus dari uang lebih, bukan dari yang sudah ada. Padahal, menunggu uang lebih itu seringkali membuat kita tidak pernah mulai menabung sama sekali. Zoe kemudian belajar dari seorang mentor keuangan yang memberinya satu nasihat penting. Bayar dirimu dulu, sebelum bayar yang lain. Sejak saat itu, Zoe mulai mengubah kebiasaannya. Dia menyisihkan sejumlah kecil uang setiap bulan sebelum membayar kebutuhan lain. Dia mengurangi beli kopi tiap hari dan menggantinya dengan membawa minuman dari rumah. Dia mulai belajar investasi kecil-kecilan. Perubahan ini tidak instan, tapi konsisten. Zoe perlahan-lahan membangun dana daruratnya dan mulai merasa lebih tenang menghadapi masa depan. Kisah Zoe mengajarkan kita satu hal penting, bahwa kebiasaan kecil dan pola pikir yang kita bangun sejak awal sangat menentukan kebebasan finansial kita di masa depan. Setelah sadar dengan kebiasaan-kebiasaan kecil yang bikin bocor keuangan, apa yang bisa kita lakukan? David Bach memberikan solusi sederhana tapi powerful. Mulailah dengan membayar diri sendiri dulu. Artinya, saat gaji masuk, sisihkan dulu sebagian kecil uang untuk tabungan atau investasi. Bukan setelah semua kebutuhan dibayar, tapi sebelum. Bahkan uang sebesar 10.000 atau 20.000 rupiah per hari, kalau dikumpulkan terus-menerus, bisa jadi modal besar. Lalu, bangun kebiasaan untuk mencatat semua pengeluaran. Dengan cara ini, kamu jadi tahu kemana uangmu pergi. Dari situ, kamu bisa mulai mengurangi pengeluaran yang tidak penting, seperti kopi atau jajan yang sebenarnya tidak perlu. Yang terpenting, lakukan secara konsisten dan jangan menyerah. Buku ini juga mengisahkan kisah nyata seorang pria bernama Theodore Johnson. Theodore adalah seorang karyawan biasa yang bekerja sebagai pengantar paket di Amerika. Gajinya tidak besar, bahkan terbilang kecil, sekitar $14.000 per tahun. Tapi, dia punya satu kebiasaan penting, menyisihkan sekitar 20% dari penghasilannya untuk tabungan dan investasi sejak muda. Dia tidak pernah menunda menabung dan terus konsisten melakukannya. Seiring waktu, hasilnya luar biasa. Saat pensiun, dia punya kekayaan sekitar $5 juta, yang kalau dikonversi ke rupiah bisa mencapai puluhan miliar. Theodore bukan orang kaya sejak awal, dia bukan pengusaha sukses,
Dia bukan orang yang dapat warisan besar. Dia hanya konsisten dengan kebiasaan sederhana, menyisihkan sebagian penghasilannya untuk masa depan. Itulah inti dari latte factor, bahwa kamu tidak perlu menunggu penghasilan besar atau keberuntungan datang. Yang perlu dilakukan adalah mulai dari hal kecil dan lakukan secara konsisten. Dengan begitu, kamu bisa membangun kebebasan finansial yang selama ini kamu impikan. Jadi, daripada terus bertanya, kenapa aku nggak bisa nabung? Atau, kenapa aku nggak bisa beli ini itu? Mulailah dengan mencatat pengeluaranmu. Lihat kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa kamu ubah. Bayar dirimu dulu, lalu atur sisanya. Percayalah, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil yang kamu lakukan sekarang. Kadang kita merasa mimpi itu jauh banget. Punya rumah sendiri, jalan-jalan ke luar negeri, atau sekadar nggak pusing mikirin uang. Tapi sebenarnya, mimpi itu nggak sejauh yang kita kira. Semua bisa dimulai dari kebiasaan kecil yang kita bangun hari ini. The Latte Factor mengajarkan kalau kebebasan finansial bukan soal punya uang banyak sekaligus, tapi soal bagaimana kita sadar dan mengatur kebiasaan sehari-hari. Kalau kamu mulai sadar dan disiplin menyisihkan sedikit demi sedikit, masa depan yang kamu impikan akan semakin dekat. Kalau kamu suka ngobrol santai soal buku yang bisa ngubah cara pandang dan hidup kamu, jangan lupa subscribe channel Buku Bekas ya. Di sini, kita bakal terus bahas buku-buku keren yang bisa jadi teman perjalanan kamu untuk hidup lebih baik dan lebih sadar. Kalau kamu ingin baca langsung bukunya, link sudah aku taruh di deskripsi. Klik aja, dan siapa tahu hari ini adalah titik awal perubahan besar dalam hidup kamu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil.